Video ini dibuat bukan untuk semua anak, melainkan dikhususkan untuk anak yang mengalami keterlambatan bicara. Ini hanya untuk mengantisipasi agar pendengar tidak membanding-bandingkan anak yang tumbuh kembangnya normal dengan anak yang butuh penanganan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Gibran. Karena sebelum-sebelumnya saya cuma berbagi resep masakan, tapi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman mengenai cara mengatasi anak speech delay atau anak yang mengalami keterlambatan bicara. Tapi sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bertutur kata masih kurang dimengerti, kurang dipahami, dan tata bahasanya masih berantakan. Ini sekarang usia anak saya 3 tahun 2 bulan. Entah iya atau tidak anak saya mengalami keterlambatan bicara, tapi memang kemampuan berbicaranya sangat tertinggal jauh dari teman-teman seusianya. Awalnya tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau anak saya akan mengalami keterlambatan bicara. Karena saat usia 3 bulan pun dia udah mulai ngoceh seperti layaknya bayi pada umumnya. Kalau yang ini usia 5 bulan. Ini usia 6 bulan. Jadi dari semenjak bayi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau anak saya akan mengalami keterlambatan bicara. Sebelumnya saya merantau di Cikampek, tapi pada saat usia kehamilan 7 bulan saya memutuskan untuk pulang kampung ke Purwokerto, Jawa Tengah, dan berniat untuk melahirkan di sana. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Juni tanggal 10 tahun 2017 saya melahirkan bayi laki-laki yang saya beri nama Muhammad Gibran Ramadan. Kembali lagi ke topik, jadi dari lahiran sampai usia Gibran 1 tahun kita tinggal di Purwokerto, dan bahasa yang kita gunakan untuk sehari-hari bahasa Jawa. Dulu saya tidak pernah berpikir panjang, dulu saya cuma mikir nanti juga bisa bahasa Indonesia tanpa harus diajarin. Tapi ternyata itu salah, karena pada saat usia Gibran 1 tahun kita memutuskan untuk kembali lagi ke Cikampek, dan di situ saya mulai bingung bahasa apa yang akan digunakan karena sudah terlanjur Gibran saya ajarkan bahasa Jawa. Tapi memang pernah saat usia 1 tahun dia pertama kalinya manggil saya mama, dan kosakata pun sebenarnya sudah mulai banyak, tapi sekali lagi itu pakai bahasa Jawa. Mama. Ini saat usia Gibran 1 tahun lebih. Nenen. Dan sampai pada saat Gibran main dengan teman-teman, ternyata dia ngomong pakai bahasa Jawa, tapi teman-temannya ngetawain semua. Dan semenjak saat itu sampai usia Gibran 2,5 tahun, dia sama sekali nggak mau ngomong, nggak mau mengucapkan satu kata pun kecuali rengekan, nangis. Kalau minta sesuatu pun cuma nangis, teriak-teriak, nggak mau ngomong, bahkan manggil mama pun dia nggak mau. Jadi seperti anak tantrum, kepengen sesuatu tapi nggak diturutin. Tapi ini kepengen keluar tapi nggak bisa ngomong. Saya suka kasihan kalau misalnya lihat anak kayak kepengen ngomong tapi belum bisa-bisa. Jadi saya kepengen berusaha untuk secepatnya anak biar bisa ngomong. Jadi dari sini saya menyimpulkan kalau anak saya mungkin bingung bahasa karena dari lahir sampai usia 1 tahun dibiasakan menggunakan bahasa Jawa, dan setelah 1 tahun kesini kok nggak kayak ya. Tapi jujur aja memang saya memberikan izin Gibran untuk main gadget, berhubung saya cuma ibu rumah tangga, harus ngurus rumah, ngurus suami, saya belum bisa ngurus waktunya. Jadi dengan terpaksa kalau misalnya saya masak, saya kasih HP, kalau saya mau beberes rumah pun dikasih HP. Dan itu lagi-lagi kesalahan besar untuk anak saya.
saya, karena memang dia lebih tertarik dengan channel orang luar, bahasa Inggris, bahasa Spanyol yang bahasanya kurang dimengerti, bahkan aku juga nggak ngerti. Jadi intinya bukan lagi 2 bahasa, tapi 3 bahasa, 4 bahasa, yang bikin anak saya semakin bingung dan memutuskan untuk lebih baik diam. Jadi makin kesini saya dan suami makin bingung, kenapa kok anak saya belum ngomong-ngomong padahal usianya udah 2,5 tahun, dan temen-temennya yang di bawah pun, yang umurnya di bawah dia pun udah mulai cerewet. Jadi saya dan suami memutuskan untuk tidak dulu memberikan gadget sama anak. Mau nggak mau pun saya dan suami harus mengalah, nggak pegang HP dulu, lebih memperbanyak waktu bersama anak, ngajak main anak sambil belajar. Jadi untuk pembelajaran saya menggunakan televisi karena memang udah nggak diizinkan pakai gadget. Ini videonya bisa diambil dari YouTube. Kita transfer dari HP menggunakan flash disk OTG. Ini flash disknya. Ini yang bagian kecil untuk transfer data dari HP, dan yang ini satunya untuk dimasukkan ke televisi. Kemudian saya menggunakan speaker Bluetooth. Ini isinya lengkap banget, ada bacaan Al-Quran, ada lagu-lagu anak. Pokoknya lengkap banget, harganya murah, tapi ini sangat bermanfaat. Kalau yang ini saat Gibran berusia 2 tahun 2 bulan, berarti sekitar 1 tahun yang lalu. Sebenarnya ini juga udah sangat membuat saya bangga, karena di umur segitu, berarti umur 2 tahun dia udah menghafal huruf, bahkan hijaiyah dari alif sampai iya, mengenal warna, nama buah, nama sayur, dia semua udah bisa. Itu artinya bahwa anak yang mempunyai keterlambatan bicara, dia punya kelebihan tersendiri yang patut kita banggakan. Tidak ada respon sedikit pun dari anak, tapi kita nggak pernah menyerah. Walaupun anak saya nggak pernah merespon kalau diajarin, tapi ternyata otak dia merekam. Alif, ba, ta. Kalau yang ini saat usia Gibran 2,5 tahun kurang sebulan, masih belum jelas ngomongnya. Tapi bagi saya ini sudah sangat membanggakan. Itu artinya membuktikan bahwa anak saya bisa berbicara walaupun memang sedikit terlambat dan masih butuh proses yang panjang untuk bisa anak saya berkomunikasi dengan baik. Hamzah, iya. Dan pada awal tahun 2020, usia dia udah 2,5 tahun lebih. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mulai mengucapkan satu persatu kosakata, walaupun belum bisa menjadi satu kalimat. Kalau misalnya dia ngomong, saya harus ngikutin ngomong juga. Tapi alhamdulillah, berarti memang anak saya bisa bicara. Anak saya cuma mengalami terlambat bicara. Ayam. Bebek. Peran suami juga sangat dibutuhkan, karena suami dan istri harus bekerja sama berusaha agar anak tumbuh sesuai dengan anak-anak seusianya.
Yang terpenting jangan pernah membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain. Jangankan anak kita dengan anak orang lain, terkadang yang kakak adik pun tumbuh kembangnya berbeda. Karena ada anak tanpa sering diajak ngobrol pun dia cerewet. Ada anak yang selalu main gadget tapi dia justru pinter karena sering nonton YouTube. Ada anak diajarin 2 bahasa, dia bisa dan tidak bingung. Dan ada juga yang sebaliknya, sudah diajak ngobrol tapi belum mau mengikuti, main gadget malah berpengaruh buruk. Intinya tetap bersyukur, karena jujur dulu saya merasakan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan Gibran selama 3 tahun. Jadikan motivasi, dulu aja bisa melewati 3 tahun untuk mendapatkan buah hati. Jadi sekarang akan lebih semangat lagi biar anak secepatnya bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi terkadang namanya orang suka ada yang berkomentar, kok udah umur segitu belum ngomong, kok udah seumur segitu masih belum bisa berkomunikasi dengan baik. Sampai pernah ada yang bilang kalau nantinya Gibran udah besar harus dimasukin ke sekolah khusus. Karena memang selain Gibran terlambat bicara, dia hiperaktif, super aktif, malah gak mau diem. Tapi justru itu membuat saya lebih semangat lagi. Rasa ingin Gibran segera berkomunikasi dengan baik itu udah menggebu-gebu. Ingin rasanya membuktikan kepada mereka kalau anak saya pun bisa seperti anak-anak yang lainnya. Anak saya pun bisa tumbuh seperti anak-anak yang lainnya, bahkan bisa lebih dari mereka. Maaf kalau untuk urusan anak saya memang suka masih baper, apalagi kalau sampai ada yang ngomong aneh-aneh atau berkomentar yang kurang enak didengar. Saya yakin semua ibu pasti merasakan hal yang sama. Dan bukan karena saya tidak mensyukuri, bukan karena tidak menerima keadaan anak saya, tapi setidaknya bijaklah dalam berkomentar, jangan sampai membuat sakit hati orang lain. Karena kalian tidak pernah tahu seberapa besar perjuangan kita seorang ibu yang mempunyai anak dengan sedikit kekurangan. Dan tidak sedikit yang beranggapan itu pasti karena nggak pernah diajak ngobrol anaknya dari bayi, itu mah karena mamahnya males buat ngajarin. Mereka nggak pernah tahu seberapa besar perjuangan kita, seberapa besar keinginan kita agar anak bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka cuma bisa melihat, cuma bisa berkomentar tanpa memberi saran, tidak memberi masukan. Yang mereka tahu cuma anak mereka jauh lebih baik dari anak kita. Terima kasih untuk semuanya sudah mau memberikan waktunya untuk mendengarkan pengalaman saya tentang anak saya. Jadi untuk kalian yang mempunyai permasalahan sama dengan saya, jangan menyerah, tetap semangat ya, walaupun anak tidak merespon, tapi yakinlah kalau otak anak kita itu cerdas, mau merekam apa yang kita ajarin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.